Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan kabar yang mengundang perhatian publik. Dalam pidatonya di Kongres PSI di Solo, Prabowo menyebut bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Klaim ini langsung menjadi bahan perbincangan hangat, tak hanya di media sosial, tapi juga di kalangan pengamat ekonomi. Visual, cuplikan pidato, tulisan kutipan dari pernyataan Prabowo, gambar BPS, kantor pemerintahan. Prabowo mengatakan bahwa data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik kepadanya. Ia menyebut bahwa berdasarkan laporan itu, angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren positif alias menurun. Ia juga menegaskan bahwa pemerintahannya nanti akan terus mendorong perbaikan ekonomi dengan fokus pada swasembada pangan, energi, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Visual, tampilan grafik kemiskinan, berita Kompas, Tempo, Detik, Bisnis.com, dan CNN Indonesia. Namun, pernyataan tersebut langsung menuai tanda tanya besar. Karena pada waktu yang hampir bersamaan, BPS justru belum merilis data resmi terbaru tentang tingkat kemiskinan dan pengangguran. Bahkan, media mencatat bahwa rilis data tersebut mengalami penundaan. Terakhir kali BPS merilis data adalah pada Februari 2025, dan menurut data itu, angka pengangguran justru mengalami kenaikan, mencapai 7,28 juta orang. Beberapa ekonom menyatakan bahwa tanpa data resmi yang bisa diakses publik, klaim tersebut perlu ditanggapi dengan hati-hati. Karena transparansi dan akses terhadap data menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Visual, cuplikan media sosial, komentar netizen, pernyataan pengamat ekonomi, pasar kerja. Respons publik pun beragam. Ada yang optimis dan mendukung semangat positif yang dibawa Prabowo, tapi tak sedikit pula yang skeptis. Para pengamat ekonomi mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan berat. Mulai dari PHK massal di beberapa sektor, perlambatan daya beli, hingga tekanan dari harga pangan dan energi global. Pengamat dari Indef dan KOR Indonesia menyebutkan bahwa klaim soal turunnya pengangguran harus disertai pembuktian berbasis data, bukan sekadar laporan lisan. Apalagi, data pengangguran dan kemiskinan adalah indikator sensitif yang memengaruhi kebijakan pemerintah. Bagian 4. Kenapa ini penting? Pukul 4, pukul 4.45. Visual, rakyat kecil, buruh, petani, UMKM, data pertumbuhan ekonomi. Pernyataan seperti ini bukan sekadar klaim politik. Ini menyangkut harapan jutaan rakyat Indonesia yang sedang berjuang di tengah ketidakpastian ekonomi. Karena itu, setiap informasi mengenai kondisi sosial ekonomi harus bisa diuji, diverifikasi, dan dipahami oleh masyarakat luas. Jika benar angka kemiskinan dan pengangguran turun, tentu ini jadi kabar baik. Tapi jika tidak, maka publik berhak tahu kondisi sebenarnya agar bisa ikut terlibat dalam solusi. Visual, logo YouTube, teks ajakan like, comment, subscribe, logo BPS, Votage Rakyat Bekerja. Jadi, benarkah kemiskinan dan pengangguran menurun? Atau hanya narasi politik tanpa data? Kita tunggu rilis resmi dari BPS. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk terus update isu-isu penting di tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya.